Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Perempuan Berkualitas sebagai Tiang Masa Depan Bangsa. Mengapa masa depan sebuah bangsa berkaitan erat dengan sosok perempuan berkualitas? Siapakah sosok perempuan berkualitas itu? Dua poin utama ini yang akan kami bahas dalam pidato singkat ini. Raden Ajeng Kartini dalam buku yang berjudul Hadis Gelap Terbitlah Terang mengungkapkan optimisme terhadap peran seorang perempuan bagi kemajuan suatu bangsa. Demikian isi pikiran dari Raden Ajeng Kartini. Perempuan itu jadi soko peradaban, bukan karena perempuan yang dipandang cakap untuk itu, melainkan oleh karena saya sendiri yakin sungguh bahwa dari perempuan itu pun mungkin timbul pengaruh yang besar akibatnya dalam hal membaikkan maupun memburukkan, bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu memajukan kesusilaan bangsa. Perempuan memiliki peran dan potensi untuk membentuk wajah masa depan suatu bangsa. Membaikkan atau memburukkan, tentunya masa depan yang lebih baik, cerah dan girang gemilang akan dapat hadir jika perempuannya adalah perempuan berkualitas. Sebaliknya, masa depan bangsa akan buruk dan suram jika kualitas para perempuannya rendah. Maka adalah suatu hal yang masuk akal bagi seluruh bangsa untuk menaruh perhatian yang besar dalam upaya untuk mencetak perempuan-perempuan yang berkualitas. Perempuan berkualitas bukanlah sosok bidadari jelita yang turun begitu saja dari langit. Akan tetapi, perempuan berkualitas adalah hasil dari upaya yang sistematis dari lingkungan sosial politik untuk secara serius menempa perempuan hingga menjadi sosok yang berkualitas. Saham terbesar yang diwarisi oleh Raden Ajeng Kartini adalah kesadaran untuk memperhatikan dan memperbaiki kualitas hidup seorang perempuan. Upaya serius untuk mencetak perempuan berkualitas telah dimulai oleh Raden Ajeng Kartini. Upaya ini harus dilakukan dalam waktu cukup panjang dan secara konsisten, bukan dalam waktu pendek demi mengejar target kerja tayang yang instan. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimanakah sosok perempuan berkualitas itu? Pertama, perempuan berkualitas adalah sosok yang cerdas dan terdidik. Perempuan berkualitas merupakan salah satu fondasi untuk menciptakan generasi mendatang yang juga berkualitas. Dari perempuanlah untuk pertama-tama seorang manusia memperoleh didikannya. Anak-anak mendapat pelajaran berkata-kata, berpikir, dan merasai sesuatu.
Sekali lagi, Raden Ajeng Kartini menyampaikan pikirannya, makin tahulah saya bahwa didikan yang mula-mula itu bukan tidak besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia di kemudian harinya. Dan betapakah seorang ibu sanggup mendidik anaknya bila mereka sendiri tidak berpendidikan? Meskipun tanggung jawab pendidikan anak merupakan tugas kedua orang tuanya, seorang ibu memiliki identitas kedekatan dan kelekatan yang lebih dengan anak. Satu hal yang tidak bisa tergantikan, perempuan berkualitas adalah perempuan yang terdidik, cerdas, dan terutama juga adalah berakhlak dan berbudi mulia. Sehingga akan terlahir generasi yang cerdas pikirannya, baik pekertinya dan terampil berbuat. Oleh karena itu, maka akses pendidikan bagi perempuan harus terbuka dan ditingkatkan secara terus-menerus. Dalam tarikh Islam, Nabi Muhammad SAW membuat jadwal khusus untuk menyampaikan pengajaran agama Islam kepada perempuan. Kedua, perempuan berkualitas adalah sosok perempuan yang sadar akan potensi yang dimilikinya dan mengembangkannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kontribusi dari masing-masing manusianya, termasuk juga perempuannya. Kontribusi dapat berjalan maksimal jika sesuai dengan kemampuan, potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing individu. Perempuan berkualitas adalah sosok yang hadir berkontribusi bagi lingkungan dan bangsanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Menjadi ilmuwan, politisi, dokter, penyair, ibu rumah tangga, angkutan, dosen, atlet, pendidikan, dan lain-lain. Kriteria yang ketiga, perempuan berkualitas adalah perempuan yang mampu menjadi partner dan mitra kerja yang baik bagi laki-laki. Rumah tangga dapat berjalan dengan indah jika ada kerjasama antara suami istri. Pada hal tertentu, perempuan adalah pemimpin laki-laki dalam mengatur keuangan keluarga, mempersiapkan kebutuhan suami, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keberhasilan dalam membangun sebuah keluarga itu berarti juga memberi kontribusi dan solusi bagi kemajuan bangsa. Minimal tidak menambah permasalahan yang dihadapi bangsa, kenakalan remaja, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam acara Baiduri kelima di Riau, Pekanbaru, Ibu materi memperdaya perempuan dan perlindungan anak, yaitu Ibu Linda Amalia Sari Gumelang menyampaikan bahwa perempuan berkualitas merupakan syarat untuk mendukung mempercepat kemandirian dan kemajuan negeri. Maka marilah kita semua berupaya untuk secara sungguh-sungguh menghadirkan sosok perempuan berkualitas sebagai cita-cita masa depan bangsa yang maju dan bermartabat dapat terwujud. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga menjadi sebuah pemantik kita dalam usaha untuk mencetak sosok-sosok perempuan berkualitas. Atas perhatian dari para hadirin, saya ucapkan terima kasih. Allahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.